Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Puasakah kalian hari ini? Insyaallah kalian puasa. Kenapa? Karena Allah selalu melihat kita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa sih arti puasa. Pengertian puasa, macam-macam puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa dan boleh berbuka, bahkan hikmahnya puasa itu apa, kita semua akan bahas di sini. Next, pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa itu disebut dengan saum. Makna saum fil lughah adalah puasa dalam bahasa dan menahan diri dari segala sesuatu. Kalau istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari makan, minum, betul ya. Mulai kapan? Terbit matahari sampai terbenamnya matahari. 1 hari full ya, 1 hari. Dalam menentukan puasa, kita bisa melakukan ru'yatul hilal. Ini biasanya dipakai oleh orang NU. Kemudian hisab biasanya dipakai oleh Muhammadiyah. Kemudian terakhir adalah istiqmah. Ya. Nah, kita sudah tahu semua bahwasanya macam-macam puasa itu terbagi menjadi 3. 1. Puasa wajib. 2. Puasa sunnah. 3. Puasa haram. 3 ini sangat penting. Lalu kita ketahui 1. Puasa Ramadan, puasa wajib terbagi menjadi 3 juga. 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa kafarah. 3. Puasa nadar. Di dalam puasa Ramadan sendiri itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan dan hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak boleh dilakukan di lain Ramadan. Dan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah cinta pada orang itu iman. Allah menyebut orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini jelas bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Pahalanya luar biasa karena surga itu ternyata rindu pada orang yang sedang puasa Ramadan. Bahkan pintu surga ada namanya pintu puasa. Nah, orang yang berpuasa nanti akan masuk di dalam pintu tersebut. Pak, lapar Pak. Ya, gak apa-apa. Kenapa? Karena orang berpuasa itu mesti lapar. Dan nantinya enaknya di mana? Ketika di padang mahsyar, yang lain pada kelaparan, kita tidak. Kita akan merasa kenyang. Kenapa? Karena di situlah kita akan diberi makanan-makanan dari surga. Ya, khusus umat Nabi Muhammad yang mau melakukan berpuasa. Yang kedua, puasa kafarah. Puasa kafarah itu apa? Puasa hukuman. Biasanya ini kafarah itu bisa juga dengan kalau dalam orang berpuasa Ramadan, kemudian siang harinya dia berkeinginan untuk berhubungan badan dengan istrinya, gak ingat kalau dia sedang berpuasa, ya, atau sengaja berhubungan, maka dia wajib membayar puasa kafarah. Next, kemudian puasa nazar. Puasa nazar itu apa? Puasa yang menjadi wajib ketika kita mengucapkan atau hajat kita. Sesuk nanti aku lulus kok SMK aku poso sak wulan. Tak barengi karo ziarah Wali Songo numpak beda. Lah itu wajib dilakukan semua. Ya. Next,
Puasa sunnah itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu ketika para jamaah haji di hari kedua melakukan kegiatan di padang Arafah. Kemudian puasa Asyura itu 10 bulan Syuro. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Inilah akan menjadi penolong kita nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini akan menolong, akan menjadi fadilahnya. Ini akan menjadi kerekaan kita atau sesuatu yang membisiki kita pada saat kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, sehingga kita bisa menjawab dengan mudah. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang kita ikuti dari amaliyahnya Nabi Muhammad SAW. Puasa Senin itu meringati hari lahirnya Nabi. Puasa Kamis itu kenapa berpuasa? Karena menurut Nabi Muhammad, Nabi berpuasa di hari Kamis karena hari Kamis itulah malaikat Raqib Atid mengangkat amal kita, diserahkan kepada Allah. Puasa Daud adalah puasa yang kita ikuti dari Nabi Daud. Gimana caranya? 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Selama kapan? Terserah. Biasanya 1 tahun. Nah, puasa haram jelas kata haram itu berarti dilarang. Larangan berpuasa. Kapan terjadi 3 hal? 1. Puasa Idul Adha 10 Dzulhijjah. Idul Adha kita tidak boleh berpuasa, apalagi dengan Idul Fitri besok 1 Syawal ya. Ini akan terjadi sekitar 25 hari lagi. Ini kita tidak boleh puasa di hari pertama karena di situ disebutkan ahalaltu ta'am wa harrama siyam ya, wajib menikmati. Kalau puasa Daud gimana? Ya harus berhenti dulu. Pokok jatuh pada Idul Adha, hari raya Idul Fitri maupun hari Tasyrik itu harus berhenti dulu puasa. Wis pokok ngono rasane kok orang-orang. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Berarti orang non Muslim boleh nggak puasa? Nggak boleh, karena yang wajib adalah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mempunyai kepintaran atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Bisa dikatakan pada ngomong masih ngerti. Oh, cah wedok iki lek ngene elek, cah wedok lek ngene nabi. Oh, misal elek. Oh, salamati api. Nah, itu termasuk mumayyiz. Kemudian suci dari hadas besar. Ini hadas besar yang dimaksud adalah hadasnya perempuan, nifas dan juga haid. Jadi orang haid itu tidak boleh puasa. Orang nifas setelah melahirkan juga nggak boleh puasa. Juz. Pada waktu diperbolehkan. Maksudnya apa? Kalau kita puasa Ramadan, maka kita hanya boleh melakukan puasa itu di bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan, kita tidak boleh berpuasa karena tidak sah. Kalau kita puasa Senin Kemis, tapi kita lakukan di hari Rabu sama Setu, nggak boleh karena namanya aja juga Senin Kemis. Ya. Next, syarat wajib puasa. 1. Islam, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, balik atau dewasa. Di sini kategori balik kalau laki-laki umur 15, kalau perempuan umur 9 tahun. Ya. Next, berakal sehat, tidak gila. Ya, kenapa? Seandainya gini, Pak. Kurang 1 detik seseorang berbuka, tapi gendengnya kumat, gimana? Ya nggak sah, puasa nih batal ya. Atau gini Pak, bar sahur terus diputus pacare paling gendeng, nah itu nggak boleh,
berpuasa karena nah, kalau orang mabuk gimana Pak? Nggak boleh ya mabuk. Seandainya dalam bersahur kemudian sebagai penutup dia minum toa sekitar 15 gelas kemudian mabuk, maka dia tidak wajib puasa. Next, kuat berpuasa maksudnya orangnya itu sehat, tidak ada halangan. Kalau orang berjalan jauh gimana? Boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau berjalan jauh, kalau tidak kuat, ya modal saja. Nanti di sahur. Next, rukun puasa 1 di dalam, ini penting, niat di dalam hati. Tapi untuk menghindari kelupaan, biasanya kalau di bulan Ramadan itu kita selalu niatnya bareng-bareng. Seperti nawaitu soma fadil an adai fadil syahri ramadhani hadiri sanati faradhillah. Dan raiso bahasa Arab loh Pak, bahasa Jawa. Niat insun poso mumpuk nutuka dina sesuk saking anekani fardhul Ramadan ing dalem taun iki krana Allah Taala. La haula wala quwata illa billah. Anjir. Next, menahan diri dari makan dan minum dalam membatalkan puasa. Pak, aku nggak mau minum loh Pak. Tapi kelelakan bayi pas kemuai ya batal deh. Batal. Nah Pak, kalau makan dan minum tapi nggak sengaja Pak. Omong wis entek petang entong. Sepiring akeh. Banyune entek 5 gelas. Tapi cukup keling. Oh ya aku poso. Itu namanya rezeki. Ya. Tapi ya enggak. Kemudian sunnah mengakhirkan sahur. Seseorang itu kalau berpuasa disunahkan sahur. Kenapa? Fihi barokah, di dalamnya ada berkah, bukan berkat ya, barokah. Nah, kemudian kalau contohnya gini, berkahnya itu mengakhirkan sahur. Kalau imsaknya jam 4 lebih 5, mending kamu jam 4 atau jam 4 kurang 10 kamu sahur. Tapi saya pernah ada cerita ini. Saya hanya melakukan sahur dalam waktu 2 menit. Jam 4 lebih 5 waktunya imsak, jam 4 lebih 3 saya harus sahur karena telat bangun. Akhirnya saya makan secepat mungkin dan kemudian selesai langsung sikat gigi, kemudian langsung adzan. Jadi masya Allah, luar biasa. Kemudian menyegerakan berbuka, dan berbuka di sini adalah berbuka dengan yang manis-manis. Kalian kalau ketika ada adzan maghrib deng kemudian ada maghrib, maka yang pertama adalah kita langsung batalkan puasa. Minum dulu baru nanti sholat, itu boleh, lebih bagus. Atau langsung makan juga boleh, asalkan makannya jangan lama-lama karena sholat dan berbuka aslinya lebih wajib sholat, bukan. Nah, di sini juga disebutkan bukan dengan yang manis-manis, bukan berarti kita itu berbuka dengan pacar kita, tidak ya, nggak boleh itu ya dosa. Berbuka dengan manis-manis atau berbuka dengan bapak saja yang manis nggak boleh ya. Boleh sih, boleh, tapi nanti kalian yang traktir saya. Berbuka yang manis adalah berbuka dengan korma salah satunya, atau kolak. Kalau orang Jawa itu kolak ya, itu selalu ada. Kemudian meninggalkan makanan kotor dan keji. Gak boleh berpuasa kemudian misuh, gak boleh ya. Misuh gak boleh ya. Bisa ainuka wajahuka
Tidak boleh seperti itu. Kemudian memperbanyak amal kebajikan, seperti berbanyak zikir, berbanyak sholat, berbanyak membaca Quran, bantu orang tua, bantu istri. Nah, kalau udah punya istri ya, bantu istri. Kemudian memperbanyak iktikaf di dalam masjid untuk menyebut nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Kemudian memberi makan orang yang berpuasa. Ini adalah salah satunya perilaku orang yang dirindukan surga. Sangat suka kepada orang yang berpuasa. Andaikan kamu beli 20 orang yang berpuasa, memberi makan, maka 20 puasa orang tadi ganjarannya juga kebagian sama kamu. Dikasih namanya tanpa mengurangi ganjarannya yang berpuasa. Hal yang membatalkan puasa yang pertama, memasukkan sesuatu melalui hidung disengaja. Contoh, nah, ini hidung. Masa lubang tubuh, sorry. Ya ini hidung. Mau kok ini sampai tekok ini. Nah, itu tidak boleh, karena itu membatalkan puasa. Yang kedua, ini mulut. Kok tidak boleh. Nah, nanti muntah. Nah, dari muntah itu akhirnya batal karena muntahnya disengaja. Kemudian berhubungan suami istri bojo. Kemudian dia berhubungan badan di siang hari. Sengaja berhubungan badan di siang hari mergo ora iso ngumpet, maka tidak boleh ya. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Keluar darah haid atau nifas ini juga nggak boleh. Orang berpuasa nggak boleh. Ini kalau seandainya orang itu berpuasa kemudian kurang 1 detik saja berbuka kemudian punya keluar haid, maka batal puasanya. Yang berikutnya gila. Wong gendeng kurang 1 detik aja ada kok gendeng batal. Nih mabuk batal. Pak lah keluwen banget Pak, terus aku pingsan Pak kurang 1 menit Pak, wis batal. Yang terakhir adalah murtad atau pindah agama. Next. Hikmah puasa adalah mendidik hidup tertib dan disiplin. Semuanya dilakukan sesuai pada waktunya. Menumbuhkan rasa dermawan, ini yang terpenting. Berbagi terutama dalam memberi makanan, ngopeni. Ya nggak usah ngangel, kamu berikan kurma aja lah, 1 kurma, 2 kurma, itu udah bagus banget. Melatih kesabaran ini yang terpenting. Kenapa? Karena orang yang gak sabar itu bukan gak sah ya, puasanya bukan gak sah, tapi pahalanya berkurang. Min jaza. Min jaza, pahalanya berkurang. Serta sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar. Ya Allah, aku sabar. Kemudian menjaga kesehatan. Yang terakhir adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Moga-moga bermanfaat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Faiz, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.